Dan oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para perintis Pioneer? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik, mungkin di informasi kali ini buat teman-teman ada lagi informasi tentang mengenai Pi. Di sini saya belum tambang. Langsung kita klik aja tambang teman-teman. Ya, ini kemarin aku debat ini masalah GCP GCP ya. Saya ini teman-teman nggak ikut sana nggak ikut sini, aku ini independen ya, jadi nggak ikut sana nggak ikut sini. Ya intinya ya positif aja kayak gitu kan ya. Tapi kemarin aku ketemu dengan orang GCP, kita debat-debatan tuh di grup teman-teman ya. Oke, ini tambangnya sudah selesai. Jadi tugasku ini hanya menyampaikan fakta dan data bukti empirik serta otentik. Dan kemudian saya selalu tambang petir, petir, dan petir. Kayak gitu ya. Untuk masalah harga saya nggak tahu. Karena saya ini bukan ahli dalam bidangnya. Kalau saya ngomong ke arah sana itu berarti sok tahu nantinya teman-teman ya. Jadi intinya kayak gini aja teman-teman. Untuk koin Pineto ini harganya sekarang ini Rp3.000. Udah kayak gitu aja ya. Nah, adapun masalah itu kenyataan teman-teman ya. Mau menyangkal bagaimanapun nggak bisa karena itu harganya segitu. Kalau misalkan teman-teman GCP ngomongnya harganya bakal 300 sekian dolar ya udah beli aja tuh koinku teman-teman ya. Udah kayak gitu aja deh ya buat teman-teman semua. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Bukan masalah perdebatan itunya. Tapi buat teman-teman semua untuk ya menjelaskan mengenai masalah harga GCP kayak gini teman-teman ya. P-Network ini merupakan salah satu mata uang digital. Ingat ya, beda mata uang digital kemudian aset digital. Aset digital itu aset ya, hak layaknya seperti tanah, emas, berlian atau mungkin yang lain-lain. Harganya seakan-akan itu bisa meroket alias tinggi ya, pump. Nah, itu yang namanya kripto, teman-teman. Dan kemudian kalau misalkan yang namanya mata uang digital gitu kan ya, beda dengan yang namanya aset digital. Mata uang digital ini sama halnya seperti USDD, USDT ya, kemudian stablecoin yang lainnya yang harganya stagnan di situ aja gitu kan ya. Misalkan 15.000 ya udah 15.000 aja, paling naik paling 16.000, paling turun paling 14.000. Itu kan ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu buat teman-teman semua. Nah, balik lagi nih untuk masalah P-Network. P-Network ini mata uang digital ya. Penentuan harga ini kalau misalkan nanti teman-teman itu di angka rendah, ya ini gimana nanti ujung-ujungnya kalau harganya rendah ya? Nggak akan berjalan untuk P-Network ini teman-teman. Ya, kalau penentuan harganya rendah. Karena tujuan mata uang digital ini ya untuk barter, untuk melakukan pembayaran. Kalau misalkan harganya turun naik kayak gitu ya gimana nanti teman-teman? Lucu gitu kan ya. Nah, kalau mata uang digital kan beda lagi lah. Ya, stagnya kalau misalkan di angka 100 dolar ya sudahlah 100 dolar aja. Ya berarti kalau misalkan dirupiahkan 1,5 juta ya udahlah 1,5 juta aja. Paling rendah 1,4 juta, paling tinggi 1,6 juta kayak gitu teman-teman ya. Stabil di angka 1,5 juta, 1,5 juta gitu kan ya. Nah, kemudian balik lagi ya tentang mengenai masalah open minded tertutup. Tujuannya buat apaan sih gitu kan ya. Saya bukan penganalisa, bukan penganalisis, tapi mencoba untuk menjawab dengan cara analisa-analisis ini disatukan dengan fakta, bukti, otentik serta empirik teman-teman ya. Nah, contohnya kayak gini aja buat teman-teman semua. Kenapa sih dimulainya untuk si tertutup itu gitu kan ya. Mainnya tertutup gitu kan ya. Nah, jadi tujuannya itu hanya sekedar untuk ya melihat gitu kan ya, melihat terjadinya transaksi, sejauh mana proyek-proyek mereka itu berkembang dan kemudian berapa banyak orang-orang yang antusiasme untuk melakukan barter di dalamnya. Itu tujuan dari tim inti itu hanya itu aja ya, untuk apa? Yaitu melihat perkembangan proyek mereka sejauh mana ya. Nah, tetapi ini tidak dibanderol dengan mengenai harga. Kenapa? Karena itulah tujuan Nicolas Sokalis, Cheng Dio, Van Vincent itu. Buat apa? Menciptakan likuiditas, kepercayaan. Trans aja udah kayak gitu teman-teman ya. Dia itu mencari likuiditas, trans kepercayaan di masyarakat. Caranya kayak gitu tadi. Dibukanya yaitu apa? Open minded secara tertutup. Disitulah timbul mengenai harga. Berontaklah harga di dalam situ teman-teman ya. Sesungguhnya tujuan open minded tertutup itu untuk mencari jati diri dari P-Network itu. Ya, jati dirinya. Berapa nilainya? Nah, jati diri itu timbul dari komunitas itu. Ya, dari sekelompok komunitas-komunitas
yang berbeda-beda tetapi tetap satu, yang disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Wede, manjoy nggak tuh? Mantul. Nah, jadi kurang lebih seperti itu tujuan Nicholas Vokalis. Itu untuk apa? Untuk yaitu mencari jati dirinya sehingga dibukalah yang namanya open minded secara tertutup kayak gitu teman-teman ya, maka timbullah sekelompok orang ini, timbul satu persatu A sampai Z, entah itu namanya apa kayak GCP kayak apa GDH kayak Aki kayak kaki kayak ya gitu kan ya teman-teman ya. Pokoknya kayak gitu aja, disitulah timbul tuh ya. Nah, harga itu ya. Nah, nanti dia bakal cari jati dirinya teman-teman ya. Berapa nilai harganya? GCP pengen harga tinggi, GDH pengen harga segini. Misalkan aku nih yang independen, ya aku ngikut sana sini aja kayak gitu kan ya. Kemudian sekelompok si A lagi ini pengen $300, $400, berapapun itulah pokoknya teman-teman ya. Nah, pada intinya dia itu mencari jati dirinya sehingga dibukalah open minded tertutup. Nah, nanti dari hasil itu dia ketika listing itu bakal konsensus ya, konsensus itu bakal dibuka ya, kesepakatan bersama akan dilihat suara. Nah, maksudnya apa ini? Kayak pemilihan kayak gitu teman-teman ya, ketika nanti listing bakal di mainnet ini ya secara open, maka dia itu dari sekelompok orang-orang tadi yang rela untuk menciptakan likuiditas itu, dia akan berdiskusi, duduk bareng ya, kemudian sama-sama deh berjamaah memutuskan harga berapa ketika nanti listing, itulah harga sesungguhnya ya. Kalau menurutku orang-orang nggak mau murah dong, pengennya mahal gitu kan ya. Udah kayak gitu. Kalau misalkan ini masuknya bisa harganya naik turun, yang kayak P-Network yang ada di exchange itu, yang ada di Coin Market Cap itu kan P-Network itu naik turun. Itu namanya bukan mata uang digital, sahabatku. Itu namanya aset digital. Sementara waktu dengan tegas P-Network menamakan dia adalah mata uang digital. Ketika nanti listing harganya stuck di situ. Ya, kalau misalkan harganya naik turun kayak aset digital, ini bakal menghambat peredaran, bakal menghambat yaitu apa? Bisnis dari P-Network itu sendiri ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Ada yang tanya, itu yang ada di Coin Market Cap apaan bang? Yang ada di market yang lain apaan itu yang namanya PP bisa naik turun harganya berapa hari ini? 500 ribuan kurang lebih teman-teman. Itu nggak tahu itu apaan itu surat hutang teman-teman ya. Jadi exchange itu pinjem nama buat dijual. Sesungguhnya untuk koinnya belum ada di exchange itu ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi dia itu ngutang. Ini nih, gua pinjem nama lu, jual kayak gitu teman. Ya, kurang lebih bahasanya kayak gitu teman-teman. Nah, oleh sebab itu yang bilang GCP bisa saja terjadi. Kalau misalkan memang iya ya. Kemarin saya debat itu ya untuk masalah harga-harga kayak gitu. Kalau misalkan memang itu harga nasak itu mah enggak we atau beli atau ayeuna. Nah, harganya masih 3 ribuan, masih harganya 7 ribuan, 10 ribuan, 15 ribu bahkan. Ada yang kemarin beli 20 ribu satu koin. Belilah kalian. Kalau misalkan orang-orang GCP itu kalian beli tuh gitu. Nih, pengen beli. Kalau pengen beli ya udah kalian hubungin aku aja ya. Saya siap ya. Ini banyak koin nih kalau pengen kalian beli. Udah bang, nggak apa-apa ya, $1 aja satu. Aku lepas tuh koin tuh. Kalau misalkan kalian percaya dengan GCP gitu kan ya. Nah, kalian tuh silakan monggo. Nah, kalian misalkan harganya bakal mahal. Kenapa nggak nampung dari sekarang abang-abangku? Gitu kan? Edukasinya gimana sih ini malah nyuruh? Bukan mengenai masalah itu, Bang. Yang namanya hak layak orang hidup itu berbeda-beda. Ada yang butuh ya dengan biaya hidup, ada yang butuh dengan misalkan sakit, anak bayaran SPP, sekolah, uang jajan, atau mungkin kebutuhan yang lainnya, teman-teman. Sehingga mereka itu rela melepaskan menjual koin mereka ke pengepul. Bahasa gampangnya kayak gini aja deh. Ya, kalau kalian butuh uang, kalian jual. Kalau kalian punya uang habis gajian, kalian beli kembali. Simple kan? Nggak usah dibawa repot teman-teman. Ya, udah kayak gitu. Untuk mengenai masalah harga, janganlah. Jadi untuk masalah harga sebenarnya kayak gini. Tidak ada yang mempermasalahkan masalah harga. Yang mempermasalahkan itu orang yang fanatik. Kalau kalian pengen jual, ya silakan jual. Diperbolehkan atau tidak, jual beli itu dilarang. Tetapi itu bahasa sampingannya.
sebenarnya diperbolehkan yaitu untuk melakukan barter. Kalian pengen barter dengan apa? Monggo silakan. Tapi kalau jual beli itu tidak boleh, gitu kan? Nah, oleh sebab itu buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian yang ada kebutuhan ya monggo silakan. Nggak ada yang ngelarang. Siapa yang ngelarang gitu teman-teman? Nggak ada yang ngelarang. Nggak ada yang ngelarang. Siapa coba yang ngelarang? Ya. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman percaya dengan adanya GCP, kenapa nggak kalian tampung mulai dari sekarang? Kalian nabung, sisihkan uang kalian habis gajian 100.000 beli pi, mumpung harganya murah, gitu. Kalau kalian butuh mendesak, silahkan jual. Kalian punya uang, beli kembali, gitu kan? Daripada kalian pinjam tetangga, dikasih enggak, diomongin iya. Itu buat teman-teman semua. Nah, jadi edukasinya udah simpel kayak gitu, nggak usah bertele-tele, nggak usah juga yang menghalu-halusinasi gitu. Abang berarti nggak percaya dong dengan adanya GCP? Percaya. Sebab apa? Nilai itu bakal tumbuh dari komunitas yang bisa mensosialisasikan, yang bisa bikin harga itu segitu, yaitu komunitas, bukan tim inti. Ya, bukan calo, bukan pula pengepul yang bisa harga tinggi seperti itu, yaitu kita-kita sendiri, teman-teman. Kalau harga sepakat semuanya di angka 300 USDT, ya terjadilah 300 USDT. Gitu. Kalau misalkan harga GCP pada ngedukung, terjadilah harga GCP. Ya. Sekarang nggak ngitungin masalah PDB, pendapatan bruto kapital, baik itu mungkin secara global. Enggak. Ya, berarti kalau misalkan harganya segitu bisa jadi nggak? Bisa. Apa yang nggak bisa? Semuanya itu tergantung dari komunitas itu sendiri. Nah, jadi kayak gitu buat teman-teman semua. Cukup sekian penjelasannya. Mungkin sedikit ngegas, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wal inayah wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.